Ya, jadi POKA itu kan sebenarnya mungkin yang dimaksudkan, yang diambil efeknya adalah kandungan jahe di dalam minuman POKA itu sendiri. Nah, cuman masalahnya selama ini untuk kandungan kurkumin yang ada di dalam jahe itu pada manusia belum pernah ada penelitian yang efektif. Ya, selama ini lebih didasarkan pada penelitian pada hewan di laboratorium, yang dimana itu pun efeknya bukan pada antivirusnya, tapi lebih ke mengurangi dampak apabila tikus itu dipaparkan oleh virus. Jadi kalau di dalam penelitian laboratorium ada tikus yang kemudian dipaparkan oleh virus secara lab, kemudian tikus ini mengalami suatu kondisi yang disebut sebagai banjir sitokin. Sitokin itu cairan yang dapat merusak paru. Nah, kemudian di laboratorium itu kemudian diberi kurkumin, yaitu zat aktif yang ada di jahe. Nah, itu ternyata banjir sitokin itu dapat dicegah. Ya, nah kemudian penelitiannya masih terhenti di situ, tidak berlanjut ke penelitian pada manusia. Jadi sampai saat ini belum ada penelitian pada manusia tentang efektivitas jahe di dalam mengatasi dampak akibat virus corona ini. Bukan nggak seberapa penting dalam artian bahwa kalau kasusnya sudah banyak, ya kalau dibuat klaster ya nanti klaster satu dengan klaster yang lain akan berdempetan kan. Dengan kata lain nggak bisa disebut lagi klaster ini klaster itu karena tempatnya udah berdempet-dempetan, sehingga kayaknya klasterisasi sudah tidak efektif. Kalau di Surabaya ini apa udah masuk kategori banyak? Ya, minimal yang teridentifikasi itu 16 klaster. Tetapi antar klaster itu satu sama lain itu ada beberapa yang sudah berhimpitan, sehingga ya kita susah mengatakan satu orang yang sakit ini ikut klaster mana, karena klaster itu ya, klaster ini ya. Jadi memang sudah tidak efektif lagi penyebutan klaster itu. Kalau kasusnya sudah merata. Kuncinya ini ya, kata kuncinya itu kasusnya sudah merata masalah. Ya, jadi prinsipnya gini, penularan itu kan bukan dari udara, ya, tapi dari orang ke orang. Jadi orang misalnya bersin, orang bicara berdekatan tanpa menggunakan masker. Nah, itulah sumber penularan terbaik yang paling banyak. Nah, orang masuk bilik disinfektan itu kan untuk mendesinfeksi virus yang kemungkinan ada di luar tubuh. Itu nggak usah didesinfeksi, misalnya ya, kita mandi aja misalnya dari rumah, ya, kemudian jalan sampai ke kantor nggak masalah. Jadi artinya bilik sterilisasi itu nggak penting, nggak efektif. Ya, kalau selama kita dari tempat ini ya, dari rumah ke tempat kerja itu tidak kontak dengan orang, ya nggak masalah, karena virus kan tidak di udara. Virus ini penularannya itu dari yang si sakit langsung ditularkan ke orang sehat melalui pertemuan, gitu loh. Jadi artinya kalau orang sakit, ya walaupun dia sakit, di dalam tubuhnya itu ada virusnya. Walaupun dia masuk ke bilik desinfeksi, virus yang ada di dalam tubuhnya nggak mati, gitu loh. Ya, jadi dia begitu keluar dari bilik, ya tetap aja dia menular, gitu loh. Itu yang mungkin salah dipahami. Karena virusnya itu di dalam tubuh, di paru-parunya, di ludahnya, bukan di luar. Jadi misalnya saya sakit nih, ya ada virus di dalam tubuh saya masuk di bilik desinfeksi, keluar ya virusnya tetap ada di dalam saya, dan ketika saya ketemu dengan orang ngomong, orang itu tetap tertular walaupun saya tadi lewat bilik desinfeksi.
Ya, kalau misalnya ya produksi itu costly ya, cukup menyita anggaran, saya kira mungkin akan lebih efektif kalau anggaran itu dialihkan ke hal-hal yang lain yang lebih dibutuhkan. Seperti alat-alat PCR gitu. Ya, mungkin ada alat tes. Nah, itu terutama itu yang paling bagus. Ya, saya kira memang untuk PSBB salah satu hal yang paling penting sebenarnya adalah kedisiplinan masyarakat. Dalam hal ini seperti berkerumun, penggunaan masker, physical distancing, itu faktanya tidak dilaksanakan baik itu di tempat-tempat umum bahkan sampai ke kampung-kampung. Dari kebijakan Pemkotnya ya, artinya untuk PSBB ini ya regulasinya saya kira perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, karena selama ini kalau di level grassroots itu masyarakat merasa tidak tersosialisasi dengan baik. Jadi hanya PSBB, tapi PSBB itu bagaimana, harus seperti apa, itu masyarakat sebagian besar ya tidak mendapatkan sosialisasi yang baik. Jadi kalau saya survei di beberapa tempat, ketika saya tanya apakah mendapatkan sosialisasi atau surat edaran baik di level RT atau RW, mereka menjawab belum dapat sosialisasi dengan baik. Jadi artinya memang masyarakat belum paham betul tentang PSBB ini.